Silakan Bang Faisal. Saya menyesal karena masuk dalam kultur premanisme ini. Saya nggak merasakan satu pendekatan psikologi dari seorang ilmuwan, apalagi menyebut diri peneliti. Ini yang menjadi fokus pembicaraan itu satu tuduhan yang sangat strategi, menyangkut dengan orang yang pernah menjadi jabatan presiden. Nah itu. Ini bukan camat, bukan lurah. Gaya premanisme dengan klaim penelitian, buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode. Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Ini judul menarik ini, ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik, analisis lebih dalam soal makna bahasa. Ya. Bahwa ada satu isu, belum benar, belum salah. Ada operasi, apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan, keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal, mereka terlibat dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang. Di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang. Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat apa? Tadi jalur belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Enggak lah, enggak perlu. Pada level wali kota itu kan berarti DPC. Kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Surya. Saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu, udah nggak penting. Nggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu, gantian. Aja, nanti. Jadi saya datang ke sini. Ya. Saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti, yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan.
akan ketahuan. Asli apa Pak Sudi? Sedikit. Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara, Mas Roy. Dan saya akan bela kalau Anda masuk penjara. Oke, nanti. Saya akan minta kepada Pak Jokowi, kawan-kawan ini tidak boleh di penjara. Mungkin. Bukan Jokowi yang menentukan. Sebentar. Gantian. Saya warga negara kan. Mereka ini juga korban dari sebuah sistem negara yang amburadul. Kemarahan. Dendam politik. Operasi politik. Inilah yang disebut ditunggangi oleh kepentingan elektoral PDIP. Dinasti politik untuk Puan. Dinasti politik untuk Demokrat. AHY. Dinasti politik untuk Gibran juga. Oke, nanti akan ditanggapi usai jeda berikut. Anda nggak usah bantah saya. Sekali ini saya mau bicara. Lanjut lagi. Usai jeda. Nggak usah bantah membantah. Nanti dulu. Nanti aku kasih waktu. Aku nggak terima dibilang preman. Aku dokter capek bang. Suasana ini tidak